Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rendi Saputra dengan NIM 23060022. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai tugas tugas video teori ekonomi makro 1 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Baiklah, tanpa perpanjang kata-kata, langsung saja kita ke pembahasan materinya, yaitu bab 5 mengenai perekonomian terbuka. Arus modal dan barang internasional. Sorry, belakang. Nah, ketika perekonomian disebut terbuka, berarti pengeluaran negara di tiap tahun tertentu tidak sama dengan output barang dan jasanya. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjaman pada negara lain. Mari kita lihat perhitungan pendapatan nasional untuk menjelaskannya. Identitas pos pendapatan nasional pada perekonomian terbuka. Di slide terdapat rumus, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. C merupakan jumlah permintaan untuk output domestik, terdiri dari C merupakan konsumsi rumah tangga, I merupakan investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga, atau juga bisa disebut dengan pembelian pemerintah, G merupakan ekspor neto atau permintaan luar negeri neto, NX juga merupakan ekspor neto atau permintaan luar negeri neto. Perhatikan kita telah menambah ekspor neto. NX didefinisikan sebagai EX dikurang EM. Juga catat bahwa pengeluaran domestik atas seluruh barang dan jasa adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa domestik serta barang dan jasa mancanegara. Selanjutnya, investasi asing neto dan neraca perdagangan. Mulai dengan identitas pos pendapatan nasional, Y sama dengan C ditambah I tambah G tambah NX. Kurangi C dan G dari kedua sisi dan diperoleh Y dikurang C dikurang G sama dengan I ditambah NX. Kita sebut ini S, tabungan nasional. Jadi sekarang kita punya S sama dengan I tambah NX, kurangi I dari kedua sisi untuk memperoleh persamaan baru. Bentuk identitas pos pendapatan nasional ini menunjukkan bahwa ekspor neto suatu perekonomian harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dan investasinya. S dikurang I sama dengan NX. S merupakan investor ini merupakan investor asing neto atau net foreign investment, dan X merupakan neraca perdagangan atau trade balance. Selanjutnya, setelah beberapa manipulasi, identitas pos pendapatan nasional dapat ditulis ulang sebagai di slide terdapat rumusnya NX sama dengan Y dikali C ditambah IG, yang mana NX merupakan ekspor neto, Y merupakan output, dan CIG merupakan pengeluaran domestik. Persamaan ini menunjukkan dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor selisihnya. Ekspor neto adalah positif. Jika dikurang output kurang dari pengeluaran domestik, kita mengimpor selisihnya. Ekspor neto adalah negatif. Selanjutnya, arus modal keluar neto sama dengan neraca perdagangan.
Jika S dikurang 1 I dan X positif, kita punya surplus perdagangan. Kita jadi negara donor di pasar uang dunia dan kita mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpornya. Jika S dikurang I dan NX-nya negatif, kita punya defisit perdagangan atau trade deficit. Kita jadi negara pengutang di pasar uang dunia dan kita mengimpor lebih banyak barang daripada mengekspornya. Jika S dikurang I dan NX 0, kita punya perdagangan berimbang atau balance trade karena nilai impor sama dengan nilai ekspor. Neraca perdagangan bilateral. Neraca perdagangan bilateral antara dua negara berarti di bawah nilai apa yang satu negara jual ke negara lain sama dengan nilai apa yang dibeli dari negara itu. Contohnya ada neraca perdagangan bilateral antara AS dan Cina. Jika AS membeli sepasang sepatu dari Cina seharga 300 US dollar, tapi juga menjual jeans ke Cina seharga 300 US dollar. Suatu negara bisa bisa punya defisit dan surplus perdagangan besar dengan berbagai negara, tapi punya perdagangan berimbang keseluruhan. Contoh ada perdagangan berimbang keseluruhan jika AS jual jeans 300 US dollar ke Jepang. Jepang jual jok mobil 300 US dollar ke Cina dan Cina menjual sepatu 300 US dollar ke Amerika Serikat. Pada kasus ini, tiap negara yang membeli sesuatu tanpa menjual sesuatu ke negara yang sama punya defisit perdagangan bilateral. Tapi tiap negara punya perdagangan berimbang keseluruhan, mengekspor dan mengimpor barang seharga 300 US dollar. Tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Kita akan mengembangkan model arus modal dan barang internasional. Lalu kita akan membahas isu seperti bagaimana neraca perdagangan merespon terhadap perubahan kebijakan, mobilitas modal, dan tingkat bunga dunia. Telah diurai bahwa neraca perdagangan sama dengan arus modal keluar neto, yang lalu sama dengan tabungan dikurangi investasi. Model kita berfokus pada tabungan dan investasi. Kita menggunakan bagian model dari bab 3 sebelumnya, tapi tak mengasumsikan tingkat bunga real menyeimbangkan tabungan dan investasi. Sebaliknya, kita biarkan perekonomian mengalami defisit perdagangan dan meminjam dari negara lain, atau mengalami surplus perdagangan dan memberi pinjaman pada negara lain. Misal perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna, di mana tingkat bunga di dalamnya sama dengan tingkat bunga dunia R bintang. Dinotasikan R sama dengan R kuadrat. Dalam R aksen dalam perekonomian tertutup, yang menentukan tingkat bunga adalah keseimbangan tabungan domestik dan investasi. Seperti perekonomian tertutup, karenanya keseimbangan tabungan dunia dan investasi dunia menentukan tingkat bunga dunia. Selanjutnya, model Y sama dengan per sama dengan Y bar sama dengan F dikali K bar dan L bar. Output perekonomian Y ditentukan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksi. C sama dengan C dikali Y dikurang T. Konsumsi berhubungan secara positif dengan pendapatan disposabel atau Y dikurang T. I sama dengan I dikali R. Investasi berhubungan dengan secara negatif dengan tingkat bunga real R. NX sama dengan Y dikurang C dikurang G dikurang I. Atau NX sama dengan S dikurang I. Identitas pos pendapatan nasional diekspresikan dalam tabungan dan investasi. Mensubstitusi 3 asumsi dari bab 3 sebelumnya dan asumsi bahwa tingkat bunga sama dengan tingkat bunga dunia. Persamaan di slide menunjukkan bahwa neraca perdagangan ditentukan oleh selisih antara tabungan dan investasi pada tingkat bunga dunia. Bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan? Kita anggaplah perekonomian ini berada pada posisi perdagangan berimbang atau balance trade. Nah, dengan kata lain, pada tingkat bunga dunia,
Investasi atau I sama dengan tabungan S dan ekspor neto sama dengan nol. Mari kita gunakan model tadi untuk memprediksi dampak kebijakan di dalam dan di luar negeri. Tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Di slide terdapat kurvanya antara tingkat bunga real dan investasi tabungan. Di perekonomian tertutup, R menyeimbangkan tabungan dan investasi. Di perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan pasar keuangan dunia. Selisih antara tabungan dan investasi menentukan neraca perdagangan. Di kasus ini, karena R bintang di atas R tertutup dan tabungan melebihi investasi, ada surplus perdagangan. Jadi pada perdagangan berimbang, kenaikan tingkat bunga dunia karena ekspansi fiskal luar negeri menyebabkan surplus perdagangan. Jika tingkat bunga dunia berkurang ke R aksen, I akan melebihi S dan akan ada defisit perdagangan. Selanjutnya mengenai ekspansi fiskal domestik pada perekonomian terbuka kecil. Nah, di slide ini terdapat kurva mengenai tingkat bunga real dan investasi tabungan. Kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak mengurangi tabungan nasional dan menggeser kurva tabungan ke kiri. Hasilnya pengurangan tabungan nasional yang menyebabkan defisit perdagangan di mana I besar dari S. Ekspansi fiskal ke luar negeri pada perekonomian terbuka kecil. Ekspansi fiskal di perekonomian luar negeri yang cukup besar untuk mempengaruhi tabungan dan investasi dunia meningkatkan tingkat bunga dunia dari R1 ke R2. Tingkat bunga dunia yang lebih tinggi mengurangi investasi pada perekonomian terbuka kecil ini, menyebabkan surplus perdagangan di mana S besar dari I. Selanjutnya mengenai pergeseran kurva investasi pada perekonomian terbuka kecil. Pergeseran ke kanan pada kurva investasi dari IR1 ke IR2 meningkatkan jumlah investasi pada tingkat bunga dunia R. Akibatnya, investasi melebihi tabungan I besar dari S, yang berarti perekonomian meminjam dari luar negeri dan mengalami defisit perdagangan. Selanjutnya mengenai kurs atau exchange rates. Mekanisme bursa valuta asing. Misalnya AS dan Jepang dalam hubungan dagang, tiap negara punya budaya, bahasa, dan mata uang berbeda. Semuanya dapat menghambat perdagangan. Tapi karena bursa valuta asing, transaksi perdagangan jadi lebih efisien. Bursa valuta asing adalah pasar global di mana bank-bank terhubung lewat sistem telekomunikasi detach untuk membeli mata uang untuk pelanggan mereka. Nah, selanjutnya terdapat alur penggunaan bursa valuta asing dengan keterangannya agar AS membayar impor barang dan jasa dan sekuritisnya dari Jepang, ia harus menawarkan dolar yang lalu dikonversi yang ke dalam yen oleh bursa valuta asing. Nah, pada bagian Jepang, agar Jepang membayar impor barang dan jasa dan sekuritisnya dari AS, ia harus menawarkan yen yang lalu dikonversi ke dalam dolar oleh bursa valuta asing. Selanjutnya mengenai kurs nominal dan real. Kurs antara dua negara adalah harga yang penduduk negara-negara tersebut tukarkan satu sama lain. Kurs nominal adalah harga relatif mata uang dua negara. Kurs nominal harga mata uang relatif dari dua negara dinotasikan sebagai E. Dan kurs real harga barang relatif antara dua negara kadang disebut term of the trade dinotasikan sebagai Q. Kurs nominal.
Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Contohnya jika kurs antara dolar AS dan yen Jepang adalah 120 yen per dolar, maka Anda dapat menukar 1 dolar untuk 120 yen dalam pasar dunia untuk mata uang asing. Seorang Jepang yang ingin memperoleh dolar akan membayar 120 yen untuk tiap dolar yang ia beli. Seorang Amerika yang ingin memperoleh yen akan mendapat 120 yen untuk tiap dolar yang ia bayar. Jika orang merujuk pada kurs antara dua negara, biasanya berarti kurs nominal. Selanjutnya mengenai apresiasi dan depresiasi. Anggap ada kenaikan permintaan untuk barang dan jasa AS. Bagaimana ini akan mempengaruhi kurs nominal? Terdapat kurva yang memaparkan nilai dolar dari transaksi. Demand bergeser ke kanan dan meningkatkan kurs nominal. E dikenal sebagai apresiasi dari dolar. Event yang mengurangi permintaan dolar dan sehingga mengurangi E akan jadi depresiasi dari dolar. Kurs real. Kurs real adalah harga relatif barang-barang di antara dua negara. Kurs real menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang-barang suatu negara untuk barang-barang negara lain. Untuk melihat perbedaan antara kurs real dan nominal, kita misalkan barang yang diproduksi di banyak negara seperti mobil, kita anggap harga mobil Amerika 10.000 US dollar dan harga mobil Jepang 2.400 yen. Untuk membandingkan harga kedua mobil tersebut, kita harus mengkonversinya ke mata uang umum. Jika 1 dolar bernilai 120 yen, maka harga mobil Amerika 1.200 yen. Membandingkan harga mobil Amerika dan harga mobil Jepang, kita simpulkan bahwa mobil Amerika berharga setengah mobil Jepang. Dengan kata lain, pada harga saat ini, kita dapat menukar dua mobil Amerika untuk satu mobil Jepang. Nah, ini terdapat penghitungannya. Pada harga-harga ini dan kurs ini kita peroleh setengah mobil Jepang per mobil Amerika. Tingkat harga di mana kita memperdagangkan barang dalam dan luar negeri bergantung pada harga barang dalam mata uang lokal dan pada tingkat kurs yang terjadi. Selanjutnya, hubungan antara kurs real dan nominal. Terdapat rumusnya yang diartikan sebagai kurs real. Nah, ini sebagai kurs nominal dikali rasio tingkat harga. P adalah tingkat harga domestik diukur dalam mata uang lokal dan P aksen adalah tingkat harga luar negeri diukur dalam mata uang asing. Kurs real antara dua negara dihitung dari kurs nominal dan tingkat harga di kedua negara. Jika kurs real tinggi, barang-barang luar negeri relatif murah dan barang-barang domestik relatif mahal. Jika kurs real rendah, barang-barang luar negeri relatif mahal dan barang-barang domestik relatif murah. Baik, slide selanjutnya mengenai paritas daya beli. Bagaimana tingkat harga mempengaruhi kurs? Tidak ada. Semua perubahan pada tingkat harga suatu negara akan diserap penuh ke dalam kurs nominal. Ini adalah hukum satu harga yang diterapkan untuk pasar internasional. Paritas daya beli menyatakan bahwa pergerakan kurs nominal terutama merefleksikan perbedaan tingkat harga negara-negara. Ini menyatakan bahwa jika arbitrase internasional dimungkinkan, maka 1 dolar harus memiliki daya beli yang sama di setiap negara. Paritas daya beli tidak selalu berlaku karena beberapa barang tidak mudah diperdagangkan, dan kadang-kadang barang dagangan tidak selalu merupakan substitusi sempurna. Tapi ini memberi alasan untuk berharap bahwa fluktuasi kurs real akan kecil dan bersifat sementara.
Di slide terdapat kurva yang menjelaskan antara kurs real dan ekspor neto. Hukum satu harga yang diterapkan di pasar internasional menyatakan bahwa ekspor neto sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada kurs real. Sensitivitas tinggi ini dicerminkan dengan kurva ekspor neto yang sangat datar. Pada kurs real dan neraca perdagangan, hubungan antara kurs real dan ekspor neto yaitu pada negatif semakin rendah kurs real, semakin mahal barang-barang domestik relatif terhadap barang-barang luar negeri dan sehingga semakin besar ekspor neto kita. Kurs real ditentukan oleh perpotongan dari garis vertikal mewakili tabungan dikurangi investasi dan kurva ekspor neto yang melandai ke bawah. Nah, pada titik ini, di sini jumlah dolar yang ditawarkan untuk investasi luar negeri neto sama dengan jumlah dolar yang diminta untuk ekspor neto barang dan menurun. Selanjutnya, dampak kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri pada kurs real. Kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri seperti kenaikan belanja pemerintah G atau pemotongan pajak mengurangi tabungan nasional. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar untuk ditukar ke mata uang asing. Dari S1 dikurang I ke S2 kurang I, pergeseran ini meningkatkan kurs real equilibrium dari E1 ke E3. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar yang menyebabkan kurs real meningkat dan menyebabkan ekspor neto menurun. Selanjutnya, dampak kebijakan fiskal luar negeri pada kurs real. Kebijakan fiskal ekspor mengurangi tabungan dunia dan meningkatkan tingkat bunga dunia dari R1 ke R2. Kenaikan tingkat bunga dunia mengurangi investasi dalam negeri, yang lalu meningkatkan penawaran dolar untuk ditukarkan ke mata uang asing. Akibatnya, kurs real equilibrium turun dari E1 ke E2. Selanjutnya, dampak kenaikan permintaan investasi pada kurs real. Kenaikan permintaan investasi meningkatkan jumlah investasi domestik dari I1 ke I2. Akibatnya, penawaran dolar untuk ditukar ke mata uang asing turun dari S kurang I1 ke S kurang I2. Turunnya penawaran ini meningkatkan kurs real equilibrium dari S1 ke E3. Sorry, tadi ada yang bagian tertinggal. Nah, ini yang terakhir. Baik, sekian video penjelasan presentasi bab 5. Bab 5 mengenai perekonomian terbuka dari saya. Apabila pada penjelasan tadi ada kata-kata dan penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.